Pemirsa, pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di tenda pengungsian di Desa Egon, Kecamatan WGT sangat memprihatinkan. Mereka tidur beralaskan terpal dan tenda yang bocor. Para pengungsi dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terpaksa harus tidur beralasan terpal dan tenda bocor di lokasi pengungsian yang berada di Desa Egon, Kecamatan WGT, Kabupaten Sika. Tak hanya itu, mereka juga tidur harus berdesakan dalam tenda berukuran 3x4 karena satu tenda harus menampung 5 kepala keluarga yang berjumlah hingga 17 orang. Sudah nyaman, kasih tahu saya. Tinggalnya ini saja masih kurang. Apa? Spring apa? Kasur? Ya. Pohon tidur? Ini masih kurang. Hingga saat ini pengungsi yang mengungsi di posko Desa Egon berjumlah 1.192 jiwa. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal bermuatan minyak kelapa sawit mentah ludes terbakar di Selat Madura. Kebakaran kapal terjadi saat ABK mengisi bensin dalam kondisi mesin kapal menyala. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari kapal yang terbakar di perairan Sambilangan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian kapal yang terbuat dari kayu. Melihat api membesar, nelayan dibantu warga berupaya menyelamatkan 17 anak buah kapal yang sempat terjun ke laut menyelamatkan diri dari kobaran api. Menurut salah seorang anak buah kapal, mereka berangkat dari Kalianak, Surabaya menuju Pelabuhan Umum PLTU Gresik untuk mengais sisa minyak kelapa sawit mentah di CPO kapal Tongkang Kapuas 273. Saat hendak kembali berlayar menuju Surabaya, salah satu ABK mengisi bahan bakar dalam kondisi mesin kapal masih hidup. Percikan api yang menyambar tabung stok bahan bakar membuat api membesar dan meludeskan muatan dan badan kapal. Gak sempat sama sekali, cuman bisanya nungguin pertolongan aja. Dalam banget Pak, apalagi pas waktu itu air lagi pasang. Akibat kebakaran, 17 ABK mengalami luka bakar ringan dan dilarikan ke Puskesmas Socah. Usai mendapat perawatan medis, belasan ABK dibawa ke kantor Satpol Air Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengakibatkan ratusan rumah di 2 perumahan di Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal terendam banjir. Diduga banjir tersebut akibat tanggul yang jebol. Iya. Laporkan ini sungai depan Nidianet. Air sudah masuk ke Blok N, ke jalan utama Blok O, Blok N. Video amatir warga merekam saat banjir luapan sungai di kawasan perumahan Primavera di Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang melintas diharapkan lewat Blok O. Rumahnya di ini ya Pak, di Primavera Residen perumahan. Nah, ini udah kalau ada orang itu sekitar ini ya Pak, di pinggang ya Pak, sampai perut. Sebanyak 25 rumah warga terendam banjir. Ketinggian air beragam, banjir tertinggi capai 1 meter. Banjir diduga akibat salah satu tanggul sungai jebol setelah diguyur hujan deras. Itu berapa rumah yang kena banjir? Ya, kurang lebih sekitar 25 rumah. 25 rumah? Iya. Ketinggiannya Pak Kadus, ketinggian banjir itu? Ketinggiannya selutut, ada yang 1 meter juga. Ada yang 1 meter? Ada di Blok N. Itu kenapa penyebabnya Pak Kadus? Jebol, tanggul jebol. Tidak hanya di perumahan Primavera, banjir juga merendam perumahan Pondok Permata. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu relawan mengevakuasi warga terdampak banjir. Hingga berita ini diturunkan, banjir sudah berangsur surut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, banjirop setinggi paha orang dewasa menggenangi kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Banjir yang menggenangi jalan dan sudah berlangsung selama 5 hari hingga mengganggu aktivitas warga. Banjirop di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, terutama di RW 022, sudah terjadi selama 4 hari dan sangat mengganggu aktivitas warga.
Banjir mengenangi jalan-jalan hingga banyak kendaraan warga yang mogok lantaran nekat menembus banjir. Warga sangat terganggu akibat banjirop ini. Banjir yang tak kunjung surut membuat warga terpaksa hidup dengan air laut menggenang di dalam rumah. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi yang mengunjungi lokasi menyatakan akan memprioritaskan pembangunan tanggul di Muara Angke untuk meminimalisir jika terjadi banjirop kembali. Belum nggak dikasih tahu dengan tiba-tiba gitu kalau jam 8 sampai kadang jam 12. Iya. Tapi dari sini doang cepat surut. Ibu sempat nggak nyelamatin barang-barang besar di dalam? Nggak pernah, di sini udah tahu kalau waspada gitu kan, udah tahu banjir-banjir jadi udah ngerti gitu. Karena memang sebenarnya masalah utamanya adalah terkait masalah tanggul pantai yang masih ada kurang lebih berapa? 4 km yang belum terbangun dan di Muara Angke ini. Nah, ini yang kita lagi bagaimana caranya untuk tahun 2025 ada percepatan terkait masalah pembangunan pantai di sekitar Muara Angke ini. Banjirop atau banjir pesisir merupakan fenomena astronomis yang bisa terjadi setiap bulan purnama. Saat itu, pasang surut mencapai titik tertinggi hingga air laut naik ke daratan. Dari Jakarta, Ismalia Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung akhirnya menangkap dan juga resmi menahan tersangka kasus korupsi komoditas timah Henry Lee. Ya, penahanan Henry berlangsung selama 20 hari di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mantan bos Sriwijaya Air, Henry Lee ditangkap tim Kejaksaan Agung di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Henry dikawal ketat dan langsung dibawa ke gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selama ini, Henry Lee mangkir setiap kali Kejagung menjadwalkan pemanggilan. Henry berdalih ia berada di Singapura untuk berobat. Pasca penangkapan, Henry Lee akan diperiksa dan ditahan selama 20 hari, terhitung Senin 18 November 2024. Ia ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terhadap Henry Lee sudah kita monitor keberadaannya dari penyidik, kemudian dari tim Sidik Intelijen dan juga perwakilan atase Kejaksaan di Singapura. Kita sudah mengikuti, memonitor keberadaannya dia, dan pada saat ini dia pulang secara diam-diam kita lakukan penangkapan di bandara. Henry Lee adalah salah satu dari 23 tersangka yang dijerat oleh tim penyidik Jampitsus Kejagung dalam kasus korupsi tambang timah di lokasi IO PT Timah Tbk periode 2015-2022. Dalam kasus ini, Henry dijerat atas perannya sebagai pemilik manfaat dari PT Tinindo Internusa. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, lampu sorot belakang sebuah mobil menyilaukan pengendara lain di Malang, Jawa Timur. Warganet melayangkan protes karena keberadaan lampu sorot tersebut membahayakan pengendara lainnya. Polisi langsung menindak mobil tersebut yang ternyata milik seorang food vlogger. Inilah video berdurasi 18 detik yang menjadi pembicaraan masyarakat Malang. Para pengendara terganggu akan lampu sorot yang dipasang di belakang sebuah mobil Pajero yang sangat menyilaukan. Satuan Lalu Lintas Polresta Malang Kota langsung melakukan penelusuran pengendara mobil tersebut yang diketahui seorang sopir, Steven Fareza. Ia pun meminta maaf atas lampu sorot yang menyilaukan tersebut. Mas Nuril Abdillah yang bilang ke pihak Sunrise-nya untuk Mas ini nggak menyilaukan pengendara lain gitu, katanya mau dicopot atau mau diganti, tapi sampai sekarang belum ada tindak dari pihak Sunrise-nya, dan itu dari pihak kaminya saya lakukan.
biar nggak silau. Pasca viral itu Sebelum itu sudah saya solasi, dan itu pas kemungkinan pas kemarin hari Sabtu itu kena air hujan kan, lepas. Pihak kepolisian menyebut akan menindak tegas bengkel aksesoris mobil tersebut. Sedangkan pengendara mobil dijerat pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan dikenai denda Rp250.000. Hal ini kami dari Satlantas selain melakukan penilangan terhadap pengendara mobil, juga kami melakukan teguran kepada pemilik mobil dan kepada bengkel Sunflower, di mana informasinya sering memasang lampu seperti itu. Kami mengantisipasi agar tidak terjadi lagi viral-viral video lainnya terkait dengan lampu belakang yang menyilaukan. Lampu sorot ini pun langsung dilepas di Mapolresta Malang Kota. Untuk menghindari dampak bahaya yang muncul, pengendara diminta menggantinya dengan lampu yang sesuai standar. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadier Traslinda di studio NTMC Polri. Brigadier Traslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya baik, terima kasih Camar dan Yasmin di studio, dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat pantauan CCTV terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita mulai dari Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di jalur flyover tadinya akan mengarah ke Pancoran, saat ini masih dalam keadaan ramai lancar. Di jalur arteri Pancoran Kuningan saat ini mengalami kepadatan kendaraan, di mana laju kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam. Harap para pengguna jalan untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian dan tentunya saling menghargai antar sesama pengguna jalan. Sementara untuk di tol dalam kota saat ini sedang berlangsung sistem kontraflow dari kilometer 0 Cawang hingga Semanggi. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti ketentuan yang berlaku hingga pukul 10 pagi nanti. Dan selanjutnya kita beralih ke Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan mengarah ke Jakarta pada saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun di arah sebaliknya, Ciawi yang akan mengarah ke arah Puncak dalam keadaan ramai lancar. Harap para pengendara untuk selalu bersabar, tetap hati-hati, ikutilah jalur sesuai dengan ketentuan. Kita tinggalkan Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya kita beralih ke Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan mengarah ke Purworejo saat ini dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya dari Purworejo yang akan mengarah ke kota Jogja dalam keadaan ramai lancar, namun antisipasi banyaknya kendaraan yang parkir di median jalan, mengingat kawasan ini juga merupakan pusat aktivitas masyarakat, terdapat pasar. Ini perlu diantisipasi bagi para pengguna jalan yang melintas di kawasan ini. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Simpang Japanan, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan di arah sebaliknya Malang yang akan mengarah ke Surabaya maupun ke arah Mojokerto saat ini dalam keadaan ramai lancar. Namun antisipasi kawasan ini sering didominasi oleh angkutan berat, bus dan truk serta pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Perlu menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan ini, terutama roda 2 apabila Anda ingin
melaju dengan kecepatan tinggi, pastikan kendaraan di depan tidak mengalami trouble. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Camar dan juga Yasmin, kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri selama kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 123 kasus laka lantas dengan rincian 28 meninggal dunia, 15 luka berat dan 184 orang luka ringan. Dari 123 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, pastinya Anda memeriksa kembali kondisi kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan dan tentunya patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada dan kendaraan Anda pasti kecepatannya dalam batas normal. Untuk mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Camar dan juga Yasmin, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Trasinda atas laporan Anda dari berbagai wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo secara terbuka memberikan dukungannya kepada pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Pemirsa, Jokowi memberikan dukungan kepada pasangan Ridho di masa-masa akhir kampanye Pilkada Jakarta. Menurut Jokowi, sosok Ridwan Kamil adalah figur pemimpin paling tepat untuk mengurus Jakarta. Dengan rekam jejak sebagai wali kota Bandung, kemudian gubernur Jawa Barat dan juga ahli tata letak kota, Jokowi yakin kemampuan RK akan sangat berarti bagi ibu kota. Sementara itu pemirsa, Ridwan Kamil mengaku sangat bahagia dan juga mengatakan bahwa dukungan ini menjadi semangat baru bagi pasangan Ridho. Dalam momen ini RK turut meminta doa dan juga arahan dari Jokowi agar dapat memenangkan Pilkada Jakarta. Ya, memang saat-saat yang menentukan itu adalah saat terakhir. Di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya datang karena memang saya mendukung. Di Jawa Tengah juga saya datang karena saya mendukung. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Terima kasih. Ada daerah lainnya nggak sih Pak Jokowi? Ada daerah lainnya nggak sih Pak Jokowi? Selain Jateng dan juga Jakarta? Ada, tapi kan waktunya nggak mungkin kan saya datengin semuanya. Dan tadi Pak Jokowi menyampaikan kuncinya adalah rekam jejak. Mudah-mudahan warga Jakarta melihat itu, bahwa membangun Jakarta semua mungkin programnya mirip-mirip ya, tapi yang membedakan kan rekam jejak. Saya pernah ngurusin kota, pernah ngurusin koordinasi dengan pusat sebagai gubernur, nolongin Jakarta juga, bikin 2 bendungan kan di Bogor, support program presiden. Makanya sekarang kan di Jakarta banjir berkurang Pak. Salah satunya berfungsinya itu kan peran dari kami yang berkoordinasi, saya di daerah. Nah mudah-mudahan rekam jejak, pengalaman, dan memang ilmunya kami ada di tata kota, tinggal diberi kesempatan oleh warga Jakarta, diberi takdir oleh Allah, insya Allah Jakarta perubahannya lebih cepat. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri silaturahmi bersama dengan pemuda Jakarta. Kegiatan yang diinisiasi Angkatan Muda Partai Golkar ini sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Ratusan pemuda dari berbagai latar belakang di Jakarta mengikuti acara silaturahmi yang digelar Angkatan Muda Partai Golkar di kantor pemenangan Ridho, Cikini, Jakarta Pusat. Ridwan Kamil yang turut hadir menyampaikan sejumlah rencana kerja ke depan jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta periode 2024-2029 bersama pasangannya Suswono. Program-program ini nanti ada kemah kebangsaan, ada dialog, kemudian lapangan pekerjaan yang diluaskan, kemudian mengingatkan semangat 2045. Nah itulah kira-kira pesan saya ke mereka agar kita bisa menjadi negara maju dengan motornya adalah para pemuda.
Angkatan Muda Partai Golkar memperkenalkan Ridwan Kamil sebagai sosok calon pemimpin Jakarta yang diharapkan dapat menyatukan berbagai kalangan di Jakarta. Kita punya cita-cita sama kalau Bang Erkan ini adalah pemimpin yang bisa menyatukan mereka semua. Dialog aja, mereka biar tahu ada pemimpin yang namanya Bang Ridwan Kamil ini yang dimana bisa menyatukan semua golongan dan semua agama gitu. Sementara itu, Partai Golkar juga menggelar konsolidasi yang dihadiri ratusan kader dari berbagai wilayah Jakarta guna menguatkan langkah dan strategi dalam memenangkan pasangan Ridho pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Nanti bergerak bersama-sama dengan mitra partai koalisi di KIM, plus juga beberapa partai yang lain, termasuk para ormas, relawan, tokoh masyarakat, dan alim ulama nanti. Ya, jadi bergerak bersama-sama dan saya harap kader-kader Golkar ini bisa jadi lokomotif di lingkungannya masing-masing. Ketatnya persaingan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara menjadi perhatian tersendiri bagi Partai Golkar. Dalam sisa waktu selama 2 pekan ke depan, Golkar bersama partai koalisi lainnya akan terus bergerak bersama-sama menguatkan potensi kemenangan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan dan Bernadi Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berkampanye di Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan, Senin siang. Ya, Sidul disambut meriah warga dengan tarian Flores Timur. Tiba di lokasi kampanye Jalan Tridharma Raya, Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan, Rano Karno atau Sidul disambut meriah tarian Flores Timur. Ini merupakan kampanye setelah sehari sebelumnya Sidul mengikuti debat Pilgub yang ketiga. Sambutan meriah warga membuat Dul semakin yakin menang 1 putaran. Sebelumnya, hasil survei terakhir dari SMRC, pasangan Pramono Rano meraih 46%. Saya minta maaf, saya mungkin terlalu optimis, tapi saya yakin bisa 1 putaran. Ya semakin ini kita sadar tinggal seminggu lagi, karena itu kita gerakin masyarakat. Karena apa? Kepentingan 1 putaran bukan hanya bagi kami, tapi bagi masyarakat Jakarta. Ingat loh, kita akan menghadapi sebuah kegiatan besar Ramadan dan Lebaran. Itu tidak mudah menyediakan pangan, menyediakan kebutuhan pokok untuk masyarakat Jakarta pada hari. Karena itu, kalau kita bisa 1 putaran, mudah-mudahan mungkin pertengahan Januari pelantikan. Sebelumnya, di hari yang sama, Dul juga berkampanye di Gang Kongrisan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dul menyempatkan berfoto bersama warga setelah menyampaikan program-program unggulannya jika terpilih nanti. Di Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Singgah money politik pilkada, Aliansi Warga Jakarta menggelar deklarasi pilkada damai dan anti politik uang di kawasan Jakarta Selatan. Warga Jakarta untuk pilkada damai, dan Satgas anti money politik. Pemirsa, deklarasi yang dihadiri ribuan orang dari Forum Komunitas Anak Betawi, Forum Betawi Rembuk, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama ini menyatakan komitmen bersama untuk memilih pasangan bersih dari pemimpin, maksud kami dari politik uang. Mereka juga menyatakan menginginkan masyarakat memilih calon berdasarkan gagasan yang ditawarkan. Diharapkan pilkada Jakarta menjadi contoh bagi daerah lain yang bersih dari politik uang. Republik Indonesia. Jadi kami tidak mau di kampung kami ada money politik. Justru itu kita bersepakat ketiga ormas, ada FBR, ada Porkabi, ada NO dan Patayat semua bergabung di sini untuk mensukseskan pemilu kada DKI. Ya, pada prinsipnya kami dari PWNU DKI berharap ya utamanya DKI ya menjadi percontohan, jadi pilkada yang betul-betul murni, damai sesuai hati nurani rakyat. Itu yang kami inginkan. Tidak ada dorongan apapun, tidak ada karena sesuatu, tapi betul-betul murni memang dari pemikiran dan hati rakyat kita, seperti itu. Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungannya ke Brazil dengan bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Ya, dalam pertemuan ini pemirsa, Prabowo membahas berbagai isu termasuk Palestina hingga perubahan iklim. Prabowo menyambut hangat kedatangan Antonio dan berfoto bersama di depan bendera merah putih dan bendera PBB.
Keduanya juga sempat menyapa para awak media yang meliput agenda pertemuan bilateral ini. Pada pertemuan ini, Prabowo menyatakan komitmen untuk mendukung seluruh upaya PBB dalam berbagai isu global, seperti isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, dan hukum internasional khususnya di Palestina. On record as saying that we will support peacekeeping forces in the event there's a possibility of ceasefire and the need for internationally mandated peacekeeping forces. We are ready to provide the forces. Sekjen PBB menyatakan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang berhasil memainkan peran penting dalam konferensi tingkat tinggi dan kancah global. Indonesia, that is emerging as an extremely important international partner, is for us vital in our efforts to bring more justice, more equity, and more capacity of the international system to support developing countries that still are the victims of an unjust, unfair, and outdated system. Terkait isu Palestina, Sekjen PBB sepakat dengan Indonesia untuk pembentukan negara secara mandiri untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga bertemu dengan para pengusaha di Brasil. Pertemuan Indonesia-Brazil Business Forum diselenggarakan jelang konferensi tingkat tinggi G20 di Rio de Janeiro, Brasil. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan pengusaha Brasil di sela kunjungan dalam forum KTT G20. Presiden Prabowo ini didampingi sejumlah pengusaha Indonesia, termasuk Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin, dan Wakil Ketua Umum Kadin. Didampingi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Brasil memiliki banyak kesamaan dari segi populasi, sumber daya, termasuk kebijakan pemerintahannya yang sejalan dengan Presiden Brasil, Lula da Silva. So I am completely in line with your president's thinking and your president's strategy. Growth, yes. Prosperity is our goal, but there is no use for high growth if the majority of the people cannot enjoy that growth. If the wealth is only held by the very, very few, in my opinion, that is a recipe for a failed state. Presiden Prabowo turut menyampaikan akan mengirim tim ke Brasil untuk mempelajari program makan bergizi gratis yang telah diselenggarakan pemerintah Brasil untuk membasmi kelaparan. Dari Brasil, iNews melaporkan. Di sela-sela konferensi tingkat tinggi G20 di Rio de Janeiro, Brasil, Indonesia menjalin kerjasama dengan Uruguay. Bilateral Indonesia-Uruguay ini fokus menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, salah satunya terkait food estate. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Uruguay Omar Paganini. Di sela-sela KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, Indonesia dan Uruguay sepakat menjalin kerjasama di bidang ekonomi, salah satunya terkait food estate. Kedua Menteri Luar Negeri secara khusus mendorong kerjasama sektor food estate, komoditas padi dan daging sapi, ayam, ikan, dan produk susu untuk mendukung program prioritas nasional. Menlu Sugiono menegaskan kerjasama sektor ketahanan pangan sangat penting bagi Indonesia dan Uruguay. Selain itu, kedua Menlu juga membahas peluang kerjasama energi terbarukan, khususnya tenaga angin, air, dan biomas. Diketahui lebih dari 90% listrik Uruguay dihasilkan dari energi terbarukan, menjadikannya sebagai salah satu pemain kunci global dalam isu transisi energi. Di sisi lain, Uruguay mengharapkan dukungan untuk sertifikasi halal dan siap memasok daging sapi ke Indonesia. Kedua negara baru-baru ini menyepakati MOU jaminan produk halal.
Tercatat di tahun 2020 hingga 2022 perdagangan bilateral Indonesia-Uruguay tumbuh signifikan dari 44,8 juta dolar Amerika menjadi 81,5 juta dolar Amerika, naik hampir 2 kali lipat. Selanjutnya, untuk membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas, Indonesia meminta dukungan Uruguay untuk percepatan negosiasi perdana Indonesia Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan terdapat 63.947 tenaga kerja yang terkena PHK pada periode Januari hingga Oktober 2024. Ya, jika diurutkan berdasarkan wilayahnya, tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta mencapai 14.501 orang. Jumlah tenaga kerja yang menjadi korban pemutus hubungan kerja terus bertambah sejak Januari hingga Oktober 2024. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 63.947 tenaga kerja yang terkena PHK pada periode Januari hingga Oktober 2024. Jumlah tersebut meningkat 10.954 tenaga kerja dibandingkan periode Januari hingga September 2024 yang mencapai 52.933 orang. Jika diurutkan berdasarkan wilayahnya, tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sekitar 22,68% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan. Berikut 10 provinsi teratas yang terkena PHK periode Januari hingga Oktober 2024. Pemirsa, mendukung program swasembada pangan nasional, Menteri Pekerjaan Umum meminta adanya optimalisasi bendungan untuk irigasi pertanian. Ya, di mana nantinya pada 2026 akan ada total 61 bendungan yang hingga saat ini sudah ada 47 bendungan yang selesai dan akan diselesaikan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung bendungan Karangtalun di Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bendungan Karangtalun ini airnya untuk pertanian di 3 wilayah, yakni Magelang, Sleman, dan Bantul, Yogyakarta. Lahan persawahan yang terairi mencapai sekitar 5.256 hektar. Menteri PU menegaskan upaya optimalisasi bendungan ini untuk menunjang program swasembada pangan dengan menyiapkan pengairan ke lahan pertanian. Kita mau fokuskan untuk mengoptimalkan apa yang kita punya hari ini. Hari ini kan kita punya kira-kira 47 bendungan yang sudah dan akan selesai. Dari total nanti sampai dengan 2026 kita total akan ada 61 total. Itu aja yang kita akan optimalkan, maksimalkan untuk bisa swasembada pangan paling lambat 2028. Bagaimana detailnya, monggo ditanyakan pertanian. Di selain untuk di wilayah Indonesia, nantinya pada 2026 kemungkinan ada total 61 bendungan, di mana hingga saat ini sudah ada 47 bendungan yang selesai dan akan selesai. Upaya optimalisasi bendungan ini untuk menunjang program swasembada pangan menyiapkan air. Pemirsa, Kementerian BUMN terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna mendukung program swasembada pangan dan energi yang menjadi prioritas pemerintahan pada saat ini. Ya, pembangunan infrastruktur diyakini dapat memberikan manfaat luas, terutama dalam menekan biaya logistik. Kementerian BUMN terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan kelangsungan pembangunan infrastruktur guna mendukung program swasembada pangan, energi dan hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan infrastruktur menjadi kunci kesuksesan dalam mengejar target swasembada tersebut. Pasalnya pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat luas, terutama dalam menekan biaya logistik.
bagaimana infrastruktur ini menjadi sebuah kunci kesuksesan dari swasembada energi, hilirisasi dan pangan. Karena memang dengan infrastruktur itu ya kita bisa menekan seluruh kos logistik, baik di pelabuhan, di airport, di jalan tol maupun di pembangunan jalan-jalan yang ada di daerah. Sinergi antar Kementerian BUMN dan Kementerian Pekerjaan Umum ini diyakini mampu mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan target swasembada pangan, energi dan hilirisasi yang berkelanjutan sesuai dengan visi besar pemerintahan Prabowo. Pemirsa, dalam agenda kenegaraan resmi, Indonesia kembali menegaskan berniat bergabung dengan organisasi antar negara maju yakni OECD dan BRICS. Di mana kedua organisasi ekonomi ini sangat berpengaruh dalam perekonomian global. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang saat ini mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri roadshow kunjungan kenegaraan di KTT APEC Peru dan KTT G20 Brasil menegaskan bahwa Indonesia siap bergabung dengan dua organisasi kerjasama ekonomi terbesar di dunia. Keduanya yakni The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dan organisasi antar pemerintah yang terdiri dari Brazil, Rusia, Italia, China, dan Afrika Selatan atau disebut dengan BRICS. Indonesia yang memiliki posisi negara non-blok siap maju dalam skema kerjasama perekonomian, perdagangan, dan investasi di antara negara-negara anggota OECD dan BRICS. Selain itu, Indonesia bisa memperluas pasar ekspor ke negara-negara OECD dan BRICS. Dan kita juga menjadi anggota IPEF, sehingga Amerika mendukung itu. Kita sudah tanda tangani 4 pilar, jadi sudah ada perjanjian dengan Amerika. Plus kita dalam proses OECD, di mana itu mendapatkan support dari Amerika. Jadi jelas kemarin Bapak Presiden Pak Prabowo juga menyampaikan Indonesia adalah negara yang non-blok, non-aligned, sehingga kita bisa bekerja sama dengan siapa.